dari kota Yogyakarta. Inilah Borobudur Writers and Cultural Festival 2022 dengan tema Membaca Ulang Pemikiran Haryani Santiko, Durga di Jawa, Bali, dan India. Salam budaya, salam sehat, dan salam damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Kawan-kawan, selamat datang pada sesi launching buku ini bertempat di ruang Unhi TV, di mana dua buku baru yang menarik dan bertopik langka akan di-launching pada virtual Borobudur Writers and Cultural Festival 2022. Pertama adalah buku Dharma Sunya, Upanishad Jawa Kuno, karya Prof. Iwayan Sukayasa MSI dan Sindu Gitananda yang diterbitkan oleh Udayana Universitas Press bekerja sama dengan Unhi Press dan Sarva Tatwa Pustaka Bali pada tahun 2022. Kedua adalah buku Bali, 50 Years of Changes, A Conversation with Jong Kuto, karya jurnalis Eric Will, dengan penerjemah buku dari bahasa Prancis ke Inggris oleh Diana Darling yang diterbitkan oleh Glass House Books Australia pada tahun 2022 juga. Sebagai host dan moderator sesi ini, saya, Dr. Diane Butler, adalah dosen sukarela pada program studi kajian budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Bali, di mana saya juga merupakan lulusan dari program studi tersebut. Maka izinkan saya membagi biografi singkat mengenai dua pembicara ini, yang dua-duanya sangat peduli pada hal-hal kebudayaan pada masa lampau dan juga untuk masa depan. Prof. Dr. Iwayan Sukayasa lahir di Desa Antap, Tabanan, Bali pada tahun 1959. Mulai tahun 1980, S1 mendalami bahasa dan sastra Kawi di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Tahun 2004, menambahkan studi di bidang agama dan kebudayaan Hindu di program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Tahun 2010 meraih gelar doktor bidang sastra naratif di program studi linguistik Pasca Sarjana Universitas Udayana. Di samping sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Agama di Unhi dari tahun 1987, juga bekerja sebagai tim penerjemah dan pengkaji lontar di Kantor Dokumentasi Kebudayaan Bali dari tahun 1990. Kini beliau menjabat sebagai Kaprodi S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya di Unhi. Pembicara kedua, Dr. Jong Kuto, kalau tidak salah, usianya 77 sekarang, dan adalah seorang penulis multibahasa yang banyak sekali menerbitkan tulisan dalam berbagai genre dan topik berbahasa Prancis, Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Lulusan PhD, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Paris, adalah spesialis terkenal budaya Bali yang juga merupakan dosen tamu prodi S3 Pasca Sarjana di Institut Seni Indonesia Denpasar. Beliau menulis
Umpamanya, Bali Today 1, 2005, Bali Today 2, 2008, Huri Lukisan, tahun 2000, Bali Inspires, tahun 2011, Time Rights and Festivals in Bali, tahun 2013, dan Myth, Magic and Mystery in Bali, tahun 2018. Baru-baru ini menjadi editor tamu di Timeless Yogyakarta. Ia juga dikenal sebagai curator dan penulis seni dan menjadi editor majalah seni kontemporer C Arts. Artikel-artikel tentang budaya Bali dalam bahasa Inggris diterbitkan setiap bulan pada majalah Now Bali. Pada sesi ini, Prof. Sukayasa akan membahas buku Dharma Sunya selama sekitar 15 menit. Kemudian, Dr. Jong Kuto akan membahas buku Bali, 50 Years of Change, selama 15 menit. Setelah itu, kita akan sisakan sekitar 20 menit untuk pertanyaan dan jawaban. Peserta dipersilakan menyampaikan pertanyaan pada chat box. Dari pertanyaan dan yang diajukan oleh peserta, panitia akan pilih salah satu yang dianggap pertanyaan terbaik untuk diberikan giveaway buku. Dengan demikian, saya mempersilakan ruang pada Prof. Sukayasa mengenai buku Dharma Sunya. Terima kasih, Prof. Silakan. Tampilannya ya. Sebelum saya menyampaikan isi dari Dharma Sunya, bahwa kekawin Dharma Sunya ini bagi saya adalah kekawin yang sangat sulit. Saya sudah mempelajarinya dari tahun 1999 dari disertasinya Dr. Ide Bagus Made Dharma Palguna. Ketika itu barangkali pengetahuan yang menunjang untuk memahami isi Dharma Sunya tidak bisa saya jangkau. Oleh karena itu saya perlu mendalami tek-tek tattoo. Tek-tek tattoo bisa tampil present. Tek-tek tattoo. Nggak kelihatan. Nah, sebelumnya. Ya, oke, lanjut. Ya, kalau kita ingin memahami sebuah karya sastra kekawin, atau mungkin karya sastra pada umumnya, secara umum ada 4 dimensi yang menjadi topik pembicaraan. Silakan lanjut. Topik pertama itu adalah aspek objektif teks, yaitu kajian struktur karya sastra itu. Katakanlah sekarang Dharma Sunya, yang juga judulnya Dharma Niskala, yang menurut pengarangnya adalah bekas ing padarte kawikun, ajaran terakhir untuk kewajiban sebagai seorang pendeta rohaniawan. Lanjut. Hal yang kedua, kita tidak bisa lepas dari bahwa sebuah karya sastra itu dikarang oleh seorang pengarang. Pengarangnya Dharma Sunya itu namanya Kamalanata. Itu ditulis
di Tuban dalam perjalanan Tirta Yatra di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1962 Masehi. Lanjut. Nah, setelah saya membaca Kakawin Dharma Sunia secara bolak-balik dan kemudian mencoba menelusuri sumber-sumber ajaran, ternyata Kakawin Dharma Sunia ini merupakan simpul-simpul ajaran atau inti-inti ajaran yang terdapat dalam lontar-lontar tattwa atau filsafat Hindu dalam bahasa Jawa kuna, juga tentang mantra, siwastawa, tentang yoga, tentang kekawin, terutama adalah kekawin Arjuna Wiwaha, dan juga tentu adalah ajaran guru dari Kamalanata yang namanya Malinata. Yang tidak kalah pentingnya tentu adalah pengalaman sang pengarang, pengalaman mistis sang pengarang. Itulah sumber-sumber yang kemudian dirangkum menjadi sebuah karya sastra kekawin yang namanya Dharma Sunia. Nah, seperti halnya tadi setelah saya sebutkan bahwa kekawin ini secara pragmatis ditujukan kepada calon wiku yang ingin menjadi wiku putus, seorang calon pendeta. Setelah menjadi wiku pendeta, mestinya melanjutkan proses pelajaran pelatihan spiritual menjadi wiku yang bebas dari kehidupan duniawi, bebas dari nafsu-nafsu duniawi. Pikirannya terfokus semata-mata adalah hal-hal yang bersifat spirit. Lanjut. Nah, pertama-tama saya ingin berbicara struktur kekawin Dharma Sunia, terdiri dari 184 bait, 8 bait Manggala, 179 bait korpus, dan 7 bait epilog. Nah, tema yang diangkat di dalam kekawin Dharma Sunia adalah tentang sunia. Secara teologis disebut Paramasiwa, siwa yang tertinggi, aspek kesadaran nirguna Brahman, kesadaran ketuhanan yang tanpa bentuk, yang adwaita. Lanjut. Nah, untuk mencapai tataran itu maka haruslah ada usaha muter tutur, memutar kesadaran dengan pengetahuan yang benar dan pelatihan yoga yang terfokus. Penyatuan antara budi, daya intelektual, dan daya rasa seseorang menyatu, itulah yang disebut dengan yoga sandi. Dengan cara seperti itu maka, lanjut, sunia dapat dialami. Silahkan lanjut. Nah, unsur-unsur ajaran kekawin Dharma Sunia menurut bacaan saya itu bersumber dari ajaran Samkhya dan ajaran yoga yang telah mengalami proses teistik di Jawa. Yaitu nanti dapat dilihat pada masing-masing bab, misalnya itu telah tertera di untuk Samkhya bab 2, bab 8, bab 9. Terus untuk yoga itu keseluruhan teks sesungguhnya mengandung unsur yoga. Bab 4, bab 5, bab 11, bab 13, bab 20. Lanjut. Tentu tidak kalah pentingnya untuk berbicara tentang mistis, kesusilaan atau moralitas atau susila yang berkebajikan, moral yang bajik, itu dibicarakan bab 9, 10, 21. Lanjut. Yang paling mendasar setelah pendalaman Samkhya dan yoga, maka ajaran Tantra ini merupakan dasar ajaran yoga di dalam kekawin Dharma Sunia, itu tertera di
bab 4, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 18, 16, 17. Dan yang terakhir, setelah pelatihan tantra, pemahaman tantra dengan baik, maka pembaca diarahkan untuk ke pemahaman dan pendalaman Vedanta. Atma itu tidak lain adalah Siwa. Itu sejak semula sudah disampaikan di bab 1, bab 2, bab 6, bab 8, bab 9, 15, bab 18, bab 19. Jadi secara keseluruhan pada masing-masing bab itu tersinkretis, masing-masing unsur ajaran itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut. Nah, itu satu kesatuan. Nah, pertama-tama ajaran yang terkandung di dalam Dharma Sunya itu adalah ajaran Kamalanata, bakti kepada gurunya. Ada dan ajarannya disampaikan atau dibagi atas beberapa bab. Yang pada mulanya itu bab Manggala, bab pendahuluan dari Kamalanata, kemudian bab 2 Kamalanata mengajarkan bahwa Tuhan itu ada. Ada cara memahami, mengalaminya. Itu bab 3, jagat raya, indriya, yoga. Bab 4, usaha mistis, sangkawi. Bab 5 tentang samadhi. Bab 6 tentang siwa, batara siwa yang gaib dalam batin. Bab 7, pancadewata. Bab 8, tripurusa dan evolusi kosmis. Bab 9, kemelekatan sebagai sebab papa. Bab 10, tirulah laku sang yogin. Bab 11, yoga kelenyapan pikiran yang gelisah. Bab 12, yoga kendalikan wayu. Bab 12, renungkanlah yang dengan hati bahagia. Nah, itulah bab-bab yang merupakan ajaran guru Kamalanata, yaitu Malinata. Kemudian selanjutnya ajaran Kamalanata dan permohonan maafnya. Yang pertama tentang Bhakti Yoga Kamalanata, bab 15 itu Atma, diri sejatimu mengapa tak diketahui. Bab 16 ritual batin dan karakter sang wiku. Bab 17 betapa bahagianya yang kerja tuntas. Bab 18 sunia adalah cita-cita ideal seorang berjiwa besar, wiku. Bab 19 kemahardikaan bagi sang pemberani. Bab 20 tinggalkan semuanya, diam, heninglah. Akhirnya Dharma Sanya ditutup dengan syair epilog berupa permintaan maaf Kamalanata atas segala kekurangannya. Lanjut. Saya mencoba membaca satu bait kekawin. Ramyaneng masarane tiring jageri panmunir bugus sadana. Kesenangan yang selalu bertubuh di jagat adalah saat ia bertemu dengan sarana nikmat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang kedua. Mundur dulu. Nah, iyan weruh mula sang kaneng buana kepupulan nikang jagat raya. Akan tetapi jika mengetahui asal mulanya buana,
serta kumpulan jagat raya ini. Nitya cetana nirmalo cana hidup panemu nirrisan dening licin semata-mata kesadaran suci menurut sudut pandang pikiran, maka beliau temukan persatuan dengan yang gaib. Lanjut. Yeki jadma palasuponi pangaran purusa yadawi mukya. Beliau yang kelahiran berpahala besar disebut Purusa. Beliau luar biasa, bisa terpujilah beliau. Nah, pada bagian ini saya teringat dengan ucapan Agung Vedanta, yaitu Pradnyanam Brahman. Kesadaran adalah Tuhan, Mahawakya dari Aitareya Upanishad, bagian dari Rigveda. Ini kita temukan pada baris ketiga dari syair itu, Nitya cetana nirmalo, itu artinya Pradnyanan Brahman ya. Oke, lanjut. Satu lagi saya akan mencoba membawakan dengan suara yang tidak bagus. Yeki mukya nisandi sang manemu boga paramasiwa tanpa tuduhan. Inilah intinya persatuan beliau yang menemukan kenikmatan paramasiwa yang tak terpikirkan. Tunggal sang mengucap kelawan nikesang winus apaan pada ikedatan kalian. Tunggal, ia yang berucap dengan itu yang dikatakan, sebab itu tiada beda. Nerpuekan patilen puri yang uniwe kalahayu suka duka dan hana. Tidak ada lagi mati dan hidup, tentu juga baik buruk, dan suka duka itu pun tidak ada. Nirsandeh kemadeg mawas mama peking buana sira wibu kia suksmaya. Tidak ada lagi sanksi. Suksma prasukayasa. Iya. Untuk sementara. Iya. Lagi satu. Nanti kita bisa lanjut kalau ada bagian terakhir. Bapak bisa lanjut PPT supaya ada waktu sedikit. Ya. Untuk Jongkuto will bolak-balik pada periode jawaban. Ya, oke. Izinkan. Ya. Terima kasih, Matur Suksma. Ya. Sementara kita akan lanjut ke
Indah. Dari Shunya ke Bali, 50 years of changes. Dr. Jean Coutu, dipersilakan. Sekitar 15 menit juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Diana ya. Ya, saya akan coba membicarakan buku terhadap yang mengangkat masalah perubahan di Bali sejak 50 tahun. Prakarsa buku tersebut bukan dari saya, tetapi dari seorang wartawan namanya Eric Buvelot yang mendatangi saya sedikit sebelum COVID. Selama kira-kira 1 tahun, dia mengunjungi saya sekali seminggu dengan sejumlah pertanyaan di mana dia mencoba, dan saya pun di dalam jawaban yang saya berikan berupaya untuk mengukur perubahan yang terjadi di Bali sejak 50 tahun. Sudah jelas karena merupakan satu buku percakapan. Pendekatan bukan pendekatan ilmiah. Namun kami berupaya untuk seobjektif mungkin di dalam melihat, mengukur perubahan-perubahan yang terjadi di Bali. Mengapa tema perubahan? Oleh karena biasanya bila kita tanyakan kepada orang Bali pada umumnya, mereka mengatakan bahwa perubahan-perubahan tidak ada. Sangat umum penyangkalan terhadap perubahan pada kebudayaan Bali. Sedangkan pengamatan saya sejak katakanlah 40 tahun, tapi kita bilang 50 tahun. Saya sendiri menyaksikan perubahan yang maha besar. Dan saya merasa penting mengangkat tema perubahan agar membantu pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu masyarakat Bali untuk melakukan perubahan yang dikontrol daripada perubahan yang tidak terkontrol. Misalnya di antara perubahan yang kita bicarakan ialah perubahan pada ekonomi. Tidak tersangkal sekarang ini bahwa ekonomi Bali sepenuhnya merupakan satu ekonomi kapitalistis modern. Bila kita mengatakan bahwa ekonomi Bali masih merupakan satu ekonomi agraris, namanya kami menutup mata. Berarti kami tidak melihat apa yang terjadi. Dan kita gagal untuk mengendalikan masalah sosial yang akan muncul terhadap fenomena tersebut. Ya. Demikian pula tentang masalah, misalnya ekonomi, misalnya tanah sudah jadi satu komoditas. Ya. Jual beli tanah di mana-mana terjadi di Bali. Itu jangka panjang berarti apa? Berarti bahwa keutuhan masyarakat desa, karena perubahan komposisi penduduk, karena perubahan pada status tanah, itu sedikit demi sedikit kekuasaan lembaga-lembaga tradisional, lembaga-lembaga adat diperlemah. Masalah lain, perubahan di dalam komposisi penduduk.
tidak bisa tersangkal bahwa masyarakat Bali sekarang tidak lagi merupakan satu masyarakat yang monoetnis. Ada masyarakat yang datang dari Jawa, ada masyarakat yang datang dari Indonesia Timur, ada yang juga datang dari luar negeri. Itu menimbulkan masalah-masalah yang harus ditanggapi secara rasional. Misalnya, yang saya saksikan sendiri sejak beberapa puluh tahun, bahwa masyarakat Bali, di samping masyarakat Hindu, sejak dini ada satu minoritas kecil Islam. Kalau kita berbicara dengan orang Bali pada umumnya, mereka akan bilang, kami toleran, tidak ada masalah apapun. Tetapi dalam kenyataan, apa yang kita lihat, masyarakat Bali dan minoritas Islam menjauh satu sama lainnya. Dahulu kala, orang Islam di desa Bali, di pedalaman, mengambil bagian pada acara Bali. Sekarang menjadi lebih langka. Yaitu dengan perubahan waktu, kita menyaksikan satu perubahan identitas. Ketika identitas keagamaan menjadi lebih penting daripada identitas kewargaan. Dan di dalam buku ini kita membicarakan hal ini berkali-kali muncul di dalam percakapan saya dengan Eric Buvelot. Tetapi buku ini sebenarnya tidak terbatas pada satu dua tema. Keunggulan dari pendekatan conversation kami ialah bahwa kami memang mencakupi, boleh dikata, segala jenis perubahannya. Kita misalnya membicarakan perubahan di dalam kondisi wanita. Wanita Bali di dalam status tradisionalnya sangat lemah dengan kadang-kadang kekerasan seksual yang kerap terjadi. Sedangkan sekarang wanita Bali semakin terdidik dan semakin berperan di dalam kehidupan modern. Meskipun tidak sepenuhnya diterjemahkan di dalam sistem kelembagaan tradisional. Tetapi evolusi sosiologis mengarah ke posisi yang paling besar ditempati oleh kaum perempuan Bali. Itu hal yang kita angkat di antara hal lain. Topik yang juga kita kerap bicarakan di dalam buku ini ialah keseimbangan atau lebih tepat ketidakseimbangan ekologis. Misalnya di Bali ada satu prinsip yang kerap itu diangkat oleh masyarakat Bali, ialah Trita Karana. Artinya ia menyatakan ada keseimbangan antara manusia, lingkungan alam, dan ketuhanan. Tapi semakin keras Trita Karana diangkat, dibicarakan di masyarakat atau di media resmi, semakin tidak diterapkan di dalam kenyataannya. Karena kenyataan ekologis Bali sesungguhnya menyedihkan. Dalam 40 tahun apa yang saya saksikan di Bali, itu pembangunan sepanjang jalan. Artinya alam yang tadinya sepenuhnya cantik, sekarang dirusak oleh kelemahan kebijakan arsitektur, kebijakan tata ruang. Yang cantik dirusak. Sekarang menemukan wilayah yang tidak tersentuh oleh perubahan itu sulit. Saya tidak mau bilang bahwa Bali tidak lagi cantik, tetapi misalnya kalau kita dari
dari Denpasar ke Tegalalang, ya, sepanjang jalan tidak ada lagi cantiknya. Gitu. Artinya kacau, tidak ada kuasa terhadap urbanisasi. Sedangkan saya sendiri mengingat dahulu kala 40 tahun yang lalu ketika saya pernah menginjak ke tanah Bali, ya, itu kepaduan antara manusia Bali dengan alam sangat tinggi, ya. Artinya perumahan, arsitektur perumahan dengan konsep konsep nakah, artinya konsep compound, ya. Itu ruang terbuka sangat sesuai dengan alamnya, ya. Kemudian yang dipakai sebagai bahan konstruksi adalah bahan lokal, apakah tanah popolan, apakah batu padas, atau apakah bambu, apakah ijuk, itu padu. Dan hasilnya adalah kecantikan luar biasa pada arsitektur. Tapi kecantikan arsitektur sekarang ini, ya, hilang. Ya. Itu sangat perubahan yang sangat besar, ya. Perubahan juga yang kita saksikan adalah di dalam cara pada orang Bali pada umumnya mengkonstruksi diri sebagai orang Hindu, ya. Seingat saya, unsur kultus leluhur adalah unsur utama di dalam tradisi Bali lama. Tetapi lebih penting lagi, konsep kebenaran, seingat saya, bukan sesuatu yang penting. Ya. Itu dalam tradisi Bali lama, ketuhanan tidak perlu disebut, tidak perlu dijelaskan secara rinci. Maka kelihatan kadang-kadang di mata orang luar sesuatu yang aneh, berbicara tentang susunan ini, tentang Batara punyan ini atau punyan itu, tidak penting dinamakan, tidak penting didefinisikan. Dari sudut teologis mungkin merupakan satu kelemahan, tetapi dari sudut sosial, toleransi sebenarnya hadir di dalam ketidakjelasan tersebut. Ya. Sekarang kerap yang kita saksikan adalah agama dengan fokus baru terhadap kebenarannya, terhadap kebenaran dan terhadap fokus identitas Hindu. Konsep identitas yang saya ingat dahulu kala bukan sesuatu yang penting untuk orang Bali. Ya. Orang Bali mengetahui dirinya sebagai Bali, mengetahui dirinya sebagai Hindu, tapi pengungkapan dari identitas itu sesuatu yang tidak penting. Artinya hadir dengan sendirinya. Tidak menjadi sesuatu yang harus dikedepankan. Artinya identitas etnis ataupun identitas religius dahulu kala tidak ada ciri politik. Dan sekarang kita cenderung melihat pengangkatan dari identitas Hindu Bali secara politik. Bahkan terwakili di DPD dengan segala risiko jangka panjangnya. Ya. Itu di antara hal yang kita bicarakan dalam bentuk dialog di dalam buku ini. Tetapi lagi 1 menit, Pak John. Terima kasih. Juga misalnya di antara hal perubahan yang kita bicarakan, yang saya saksikan sendiri. Pertama kali saya datang ke Bali, ke Ubud. Ya. Pada waktu itu orang Bali di luar elite lokal, di luar Cokorda, di luar orang Gria, sebenarnya tidak pernah pindah tempat. Mereka tinggal di tempat kelahirannya. Muncul sepeda motor. Ya.
dengan sepeda motor, cara pemuda-pemuda pacaran berbeda. Artinya ruang yang ditanggapi mereka berubah. Dengan perubahan di dalam seksualitas, perubahan di dalam cara orang mencari partner hidup, istri atau suami. Artinya kita menekankan perubahan-perubahan seperti itu juga. Tapi banyak sekali topik lain yang kita angkat di situ. Dan ya kira-kira 1 menit sudah ya. Terima kasih sekali, Matur Suksma. Dan saya selalu rasa launching buku is hanya memicu bahwa kita betul-betul wajib baca 2 buku ini dan renungkan bahannya di dalam. Dan ya, mengeluarkan waktu untuk duduk bersama dan lebih berbincang lebih ke dalam. So saya berterima kasih that Prof. Sukayasa sama Dr. Jeong Koo-toh juga rela just singkat saja. Padahal bahannya yang di dalam sangat kental dan bernilai. Saya izinkan saya membagi beberapa pertanyaan, and then I think the pola paling bagus is kalau Bapak bisa dengar pertanyaan, and then langsung buat jawaban yang ringkas atau merangkuli pertanyaan yang diajukan. Izinkan saya baca, ada beberapa di sini. There's satu, it's menarik juga. Saya minta tolong dari siapa tapi belum jelas asalnya. Ada satu dari namanya Denny Hermawan yang diajukan kepada Pak Prof. Sukayasa. Apakah ada bagian-bagian dari kakawin Dharma Shunya yang bisa dipraktekkan, diaplikasikan bagi umat awam umum, termasuk yang bukan pemuda Shiva? Termasuk mungkin penerapan pandangan filosofis, teks untuk memahami Shunya, Brahman, makrokosmos dalam konteks Tuhan yang Maha Esa, yang general bagi masyarakat Indonesia. Juga dari ada pertanyaan dari hold on, I'm going to check the asal Samsal Idul Adha, which is menarik, bukan orang Bali, untuk Prof. Iwayan Sukayasa juga. Mohon perkenan bertanya Prof, apakah kakawin Dharma Shunya selain dipengaruhi oleh sintesis aliran filsafat Astika seperti Samkhya, Yoga, dan Vedanta, terutama Advaita, juga memuat unsur-unsur pengaruh filsafat Sunyatavada atau Madhyamika, ataukah konsep ontologis Sunya tersebut murni berasal dari filsafat Advaita? Matur Suksma atas uraian. Kita lanjut lagi supaya we masukin Shunya bersama dengan perubahan di Bali. It's kind of menarik. Yeah. This is juga dari Samsul Idul Adha. Let me see. No, sorry, dari Denny. Untuk Dr. Jeong Koo-toh. Kalau bicara perubahan, tentunya ada persamaan. Ada saja kondisi yang dilestarikan. Puluhan tahun di Bali hingga kini, namun itu sebenarnya bukan kondisi tradisional yang konstruktif. Namun sebenarnya adalah masalah sosial laten yang bisa meledak di kemudian hari. Mau saya coba ajukan pertanyaan itu lagi because it was a little bit rumit. Dari Denny Hermawan kepada Dr. Jeong Koo-toh.
Kalau bicara perubahan, tentunya ada persamaan. Apa saja kondisi yang dilestarikan puluhan tahun di Bali hingga kini. Namun itu sebenarnya bukan kondisi tradisional yang konstruktif. Namun sebenarnya adalah masalah sosial laten yang biasa meledak di kemudian hari. Saya mau mempersilakan 5 menit kepada Prof. Sukayasa dulu, kemudian kita lanjut 5 menit kepada Dr. Jong Kuto. Silakan. Ya, baik. Atas pertanyaan yang bagus kepada penanya pertama, tentu adalah Kekawin Dharma Sunio ini seperti saya katakan awal itu adalah bekal bagi seorang calon sulinggih untuk menjadi sulinggih, lalu menjadi sulinggih senior, sulinggih putus. Gitu. Jadi calon wiku ini terutama adalah masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan spiritualnya, memiliki pemahaman spiritual dan pengalaman spiritual. Itu mulai kita diajarkan tentang duaita, memahami fenomena alam ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak John, selalu mengalami perubahan. Kita tidak mungkin menghindar dari perubahan itu. Nah, di situ kita diajar memahami dunia maya ini, apa sih sesungguhnya dunia maya ini berdasarkan ajaran Samkhya. Itu yang pertama. Terus untuk bisa mengatasi dunia maya ini bagaimana kita mesti berperilaku. Ini hal yang menarik dari Kawin Dharma. Kita harus berada di titik tengah antara suka dan duka, hidup dan mati dan seterusnya. Kita harus bisa membedakan antara yang sementara dan yang abadi. Itu paham duaita. Dari situ kemudian calon wiku kalau sudah siap menjaga dirinya menjadi dalam kondisi yang tenang, maka ditingkatkan ke tingkat wiku. Di tingkat wiku itu pemahaman kita diarahkan ke pemahaman eka aneka, bahwa yang aneka fenomena ini ya prinsipnya tunggal, Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa yang berpribadi dengan nama yang banyak. Ini kan bisa kita paham, kita alami secara bersama-sama. Apapun segala sesuatu yang tercipta ini, kita pahami sebagai perwujudan Tuhan yang Esa itu sendiri dengan berbagai namanya. Nah, setelah Wisista Dwaita, Tuhan berpribadi dengan perwujudannya yang banyak, maka ditingkatlah pemahaman kita lebih lanjut untuk memahami sunia di tingkat Adwaita. Tidak ada sesuatu apapun selain Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi ini yang sulit. Ini sudah tingkat pemahaman wiku yang putus. Itu setelah mencapai tataran wana prasta, kehidupan pensiun, lalu memasuki dunia biksuka. Itu di situ dia. Nah, filosofi untuk umum diturunkan ke tataran Wisista Dwaita atau ke Dwaita. Nah, ini yang bagaimana kita memahami fenomena ini yang penting sekali, dan bagaimana agar kita bisa harmoni dengan alam, dengan masyarakat, dengan Tuhan. Itu seperti dikatakan juga oleh John Ketut, praktiknya begitu melalui pelatihan yoga itu. Apakah murni ini dari paham siwa? Tentu tidak. Kita perjalanan ini kan Kekawin Dharma Sunio ini lahir di zaman Majapahit. Zaman Majapahit agama yang besar pengaruhnya itu Siwa Buddha. Bukan lagi Siwa dan Buddha seperti di Jawa Tengah, tetapi sudah menjadi Siwa Buddha. Dan ini berkelanjutan di Bali gitu. Jadi menurut saya ini tentu ada semacam kolaborasi pemahaman sunia-nya Buddha Mahayana dan Paramasiwa dalam Siwaisme itu.
Pertanyaan berikutnya, untuk umum ya filosofi pertama-tama harus memahami dulu Samkhya dan Yoga. Itu yang penting, memahami bahwa hidup ini, fenomena hidup ini yang beraneka ragam, penuh perubahan ini esensinya tunggal. Itu sudah meningkat kesadaran Wisita Dwaita. Jadi ada 3 tataran perjalanan hidup kita dituntun dari masyarakat umum menjadi calon wiku, kemudian dari calon wiku menjadi wiku, lalu menjadi wiku putus untuk mencapai sunia. Untuk masyarakat umum, tatarannya tentu adalah Pitrayana Marga sebagaimana yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya dalam melaksanakan aktivitas religius. Kemudian untuk tataran yang lebih tinggi tentu adalah Dewayana Marga, jalan sunyi. Jadi ada 2 jalan, jalan Pitrayana Marga tidak diajarkan di dalam Dharma Sunya. Ajaran Pitrayana Marga ini adalah intinya tapa, tahan banting, kemampuan kerja profesional yang bermoral, kemudian yadnya, kesediaan diri untuk berkorban, kemudian kirti, melaksanakan kehidupan bagaimana kita bisa sejahtera bersama gitu. Sadkirti yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah Bali. Saya kira itu, Bu. Matur Suksma Prof. Sukayasa. Ya. So dari Sunya ke Bali 50 tahun perubahan, Pak Jong Kuto. Ya, hemat saya begini ya, bila kita membiarkan perubahan sosioekonomi terjadi ya, terus-menerus tanpa ada upaya untuk mengendalikan apa yang terjadi, kita akan mengalami situasi yang sangat sulit di dalam 15, 20 tahun, 30 tahun ke depannya. Bila terjadi misalnya kristalisasi keagamaan di kalangan Islam, di kalangan Bali, bersamaan waktu dengan perubahan di dalam komposisi penduduk, dengan migran yang terus berdatangan ke Bali, itu celaka. Harus kita sadari misalnya apa yang terjadi sekarang ini ya. Surplus demografis Bali ya. Artinya anak muda dari desa-desa di utara, di timur, di barat, surplusnya datang ke Denpasar, ke Ubud, Sanur, Kuta, mencari pekerjaan. Mereka tidak mungkin membeli tanah. Tanah terlalu mahal untuk mereka. Mereka hidup in the cost. Rumah tidak terjangkau, mereka tidak mampu membeli rumah. Artinya kita sedang membangun satu proletariat baru. Bersamaan waktu ada pendatangan dari luar. Udah jelas dalam waktu 1, 2, 5 tahun mungkin tidak akan ada akibat. Tetapi bila ketidakpuasan sosial pada saatnya itu ditumpangi oleh identitas agama yang berlebih-lebih, ya, itu petaka. Ya. Maka perubahan sosial seperti itu harus dikendalikan oleh kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang jitu agar kita tidak mencapai titik di mana keseimbangan tidak lagi bertahannya. Saya tidak mau pesimis ya, tetapi dengan ambil tindakan sedini mungkin kita mencegah terjadi petaka ke depannya. Itu sebenarnya tujuan dari buku ini ya. Dari diskusi yang saya lakukan dengan Eric Buvlo. Artinya menjaga agar perubahan dalam hak atas tanah,
dalam kontrol kapital terhadap perekonomian Bali, komposisi penduduk, agar keseimbangan dapat tetap terjaga. Saya merasa sangat penting. Karena sekarang ini, misalnya di DPD, kita sudah menyaksikan bahwa agama masuk dalam politik. Ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa disebut sesuatu yang sehat. Ya. Ya. Itu yang tujuan buku ini adalah penyadaran. Ya, terima kasih. Terima kasih. Matur Suksma, Matur Nuwun, Om, Santi, Om. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Unhi TV, Panitia BWCF 2022, dua pembicara kita hari ini pada sesi launching buku Prof. Sukayasa dengan Dharma Sunya yang bisa dipesan oleh di Universitas Unhi pasti lewat Sarwa Datwa Pustaka, dan juga buku yang ditulis oleh Eric Willow bersama dengan Pak Jong Kuto, yang saya kira ada cara untuk pesan juga lewat online, tinggal masukin judul, dan nanti akan muncul beberapa cara untuk beli buku ini yang tersedia di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, mohon maaf kalau ada hal kurang dan juga banyak pertanyaan yang muncul, kita akan simpan untuk kegiatan berikutnya bersama dua pakar kebudayaan Nusantara ini. Terima kasih. Terima kasih.